Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu karakter dari Disney Pixar yang menimbulkan tanda tanya besar. Bersiaplah. Guys, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menjadi subscriber Nonton Lagi Channel. Dari yang subscribernya masih ratusan, dan sekarang sudah mencapai lebih dari 100 ribuan. Kalian keren banget. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa, jadi sekali lagi terima kasih. Mari bawa channel ini ke 150 ribu subscriber. Nah, buat episode kali ini kita bakalan ngebahas special requestan kalian nih. Jadi kita kan suka lihat komentar, lihat teori-teori kalian, requestan pembahasan, sampai ada juga yang diskusi-diskusi. Nah kemarin pas video teori gelap Disney Pixar 21, kita baca satu komentar yang menjadi inspirasi pembuatan video ini. Komentar tersebut mempertanyakan kenapa karakter Riley yang ada dalam film Inside Out memiliki dua gender dalam satu kepala. Ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Sedangkan jika kita melihat karakter-karakter yang lain itu sama semua. Ibunya Riley yang tentu saja berjenis kelamin perempuan, semua emosi yang ada di kepalanya juga perempuan. Nah ini Riley perempuan, tapi kok di dalam kepalanya ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Kenapa nih kira-kira? Sebagai tambahan informasi, Pete Docter selaku sutradara membuat film animasi Inside Out ini terinspirasi dari perilaku anaknya, yaitu Ellie. Dia melihat Ellie sebagai sosok anak yang konyol dan menyenangkan saat masih anak-anak. Namun ketika usianya menginjak 11 tahun, dokter melihat perubahan yang signifikan di mana anaknya berubah menjadi sosok yang lebih pendiam. Mungkin puber kali ya, tapi Pete Docter langsung overthinking. Ada apa nih dengan anaknya, kok jadi pendiam gini? Apa yang terjadi dengan otaknya? Dari sanalah ide pembuatan film Inside Out tercetus. Melalui Inside Out ini juga, dokter ingin memberikan pesan kepada setiap ayah bunda di rumah supaya senantiasa memperhatikan tumbuh kembang anaknya. So, dibalik inspirasi pembuatan film Inside Out, apa yang menginspirasi Pete Docter untuk membuat dua gender di dalam kepalanya Riley? Tidak ada penjelasan atau konfirmasi khusus akan hal ini yang artinya hal tersebut bisa dijelaskan dengan teori-teori. Apakah kalian siap untuk berteori? Tapi tunggu dulu, seperti biasa sebelum masuk ke teorinya jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar Part 22 episode spesial Riley. Oke guys, kita semua setuju bahwa Inside Out merupakan salah satu film Pixar terbaik yang pernah dibuat. Namun ya, satu hal yang mengganggu adalah sebuah plot hole yang tidak menjelaskan mengapa Riley memiliki multigender emosi di dalam kepalanya. Melalui film Inside Out, kita melihat beberapa emosi yang ada di dalam kepala kita. Emosi tersebut biasanya disesuaikan dengan jenis kelamin si manusianya. Namun hal ini tidak terjadi pada Riley. Dia memiliki emosi laki-laki, yaitu fear dan anger, dan perempuan yang diwakili oleh joy, sadness, dan disgust di dalam kepalanya. Apa yang melatar belakangi hal ini? Kita masuk ke teori pertama dan ini merupakan teori paling kontroversi. Teori ini mengatakan alasan mengapa Riley memiliki dua jenis gender dalam kepalanya karena Riley adalah seorang biseksual. What? Sesuai dengan namanya, biseksual adalah orientasi seksual yang memiliki ketertarikan pada laki-laki dan perempuan. Riley memiliki dua gender dalam kepalanya, ya secara jelas itu bisa ditranslate sebagai orientasi seksualnya kelak yang menyukai perempuan dan laki-laki. Teori ini bisa muncul tentu saja dengan bukti yang bisa kita lihat dalam film. Bukti yang pertama adalah sifat Riley yang kalau dipikir-pikir agak sedikit tomboy. Maksudnya dia menyukai olahraga hoki. Walaupun ada beberapa atlet hoki wanita profesional, tapi itu agak jarang loh karena hoki secara tradisional identik dengan olahraga yang biasanya dimainkan oleh laki-laki. Dan jika kalian pikirkan lagi, teman imajinasinya juga laki-laki. Bukti lainnya yang mensupport teori ini adalah pakaian yang selalu dikenakan oleh Riley. Dalam beberapa kesempatan, Riley selalu mengenakan baju bermotif warna-warni yang kita pahami bersama sebagai lambang dari LGBT.
Seolah-olah kreator di balik film Inside Out mencoba memberitahu kita bahwa Riley akan tumbuh menjadi seorang LGBT. Apakah kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua, dan ini teorinya lebih safety daripada sebelumnya. Teori ini berangkat dari kejanggalan yang mengatakan bahwa sexual preference atau orientasi kita tidak ditentukan oleh emosi yang ada dalam diri kita. Maksudnya, gak peduli kalian itu normal, gay, or something, kalian tetap mempunyai satu full set emosi. Jika kita membenarkan bahwa emosi yang ada dalam kepala kita menandakan orientasi seksual kita, maka secara tidak langsung hal ini membenarkan bahwa orang yang gay, maka emosi yang ada di dalam kepalanya adalah perempuan semua. Orang yang lesbian di dalam kepalanya laki-laki semua, padahal gak gitu konsepnya. Hanya karena kamu adalah seorang laki-laki yang gay, bukan berarti kamu akan diakui sebagai perempuan. Begitupun sebaliknya. Pria yang gay ya bakalan diidentifikasi sebagai pria sehingga tidak memiliki hubungan langsung dengan gender emosi yang ada dalam kepala kita. Di samping itu, kenapa sih orang-orang bikinnya jauh banget gitu ya? Film Inside Out kan sama sekali tidak menyinggung tentang sexual identification atau orientation. Riley, gadis kecil berusia 11 tahun yang bahkan dalam filmnya dia belum mengalami pubertas. Dan filmnya 0% mengandung hal-hal yang berkaitan dengan sexuality or gender. It's 100% family friendly. Tapi jika kalian ngotot pengen ada bukti bahwa Riley bukan biseksual, coba ingat-ingat scene ketika di Imagination Land. Di sana Riley memiliki sebuah mesin yang memproduksi imaginary boyfriend atau pacar imajinasi yang secara jelas dia laki-laki. Jadi, mungkin teori pertama ini bisa dengan mudah dipatahkan. Atau kalian memiliki argumen yang lain? Coba kita pengen tahu, tulis di kolom komentar ya. Nah, jika Riley bukan biseksual, jadi kenapa dong dia memiliki dua jenis kelamin di kepalanya? Nah, teori yang kedua mengatakan kenapa Riley memiliki dua gender dalam kepalanya karena dia masih anak-anak dan dia belum bisa mengembangkan atau mengontrol emosinya. Teori ini sebenarnya cukup masuk akal karena didukung oleh beberapa hal yang menjadi kunci perbedaan antara Riley sebagai seorang anak yang belum bisa mengontrol emosinya dan kedua orang tuanya sebagai orang dewasa yang sudah bisa mengontrol emosinya. Hal pertama yang bisa kalian lihat adalah para emosi yang ada dalam kepala Riley itu semuanya berdiri. Mereka seolah-olah gak bisa diem, ngacak gitu. Beda dengan emosi yang ada dalam kepala orang tuanya, mereka semua duduk di kursinya masing-masing. Seolah-olah ini menandakan bahwa diri mereka sudah bisa mengontrol emosinya. Apalagi kita melihat para emosi yang ada di kepala orang tuanya itu bisa dikatakan sebagai pemimpin. Mereka memiliki meja konsolnya masing-masing. Beda dengan emosi yang ada di kepalanya Riley di mana Joy masih menjadi emosi yang dominan dan semua emosi terkadang berebut meja konsolnya. Di sini mereka belum bisa memahami peran dari emosi lainnya. Joy sebagai emosi yang memimpin kepala Riley selalu menginstruksikan apa yang harus direspon ketika menghadapi sesuatu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Jika sedih ya sedih, lagi takut ya takut. Ini adalah bukti bahwa Riley belum bisa mengendalikan emosinya. Kemudian, jika kalian lebih teliti lagi, orang tua Riley itu memiliki identitas atau ciri khasnya sendiri. Identitas ini bisa dikatakan sebagai hasil dari berhasilnya mengendalikan emosi tersebut. Misalnya, semua emosi yang ada di kepala ayahnya Riley itu semuanya memiliki kumis. Begitupun dengan emosi yang ada di kepala ibunya Riley, semuanya menggunakan kacamata berwarna merah. Beda dengan emosi yang ada di kepalanya Riley di mana semuanya belum memiliki identitas atau persamaan yang menyatukan mereka. Mereka masih menjadi bentuk-bentuk yang unik. Nah, tadi kan Riley itu belum memiliki identitas pemersatu emosinya itu kan? Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Riley yang tumbuh menuju fase remaja akan mulai bisa mengendalikan emosinya. Nah, para emosinya itu akan lebih terorganisir, toleran, dan bekerja sama dengan lebih baik. Emosi Riley perlahan-lahan akan serupa semua. Maka dari itu, kita bisa menebak bahwa dua emosi laki-laki yang ada dalam kepala Riley, yaitu fear dan anger, lambat laun akan berubah looknya menjadi perempuan. Tapi kemudian muncul sebuah pertanyaan baru dan ini berkaitan dengan post credit scene di mana kita melihat ada salah satu anak yang seusia Riley, the cool girl yang rambutnya diwarnain biru itu loh guys. Itu dia emosinya udah sama semua. Nah ini kok bisa gitu?
Kenapa Riley beda tapi si anak ini kok udah bisa sama semua padahal mereka seumuran? Emosi si cool girl itu juga punya identitas sendiri di mana semua emosinya memiliki rambut berwarna biru. Kok bisa gitu ya? Nah, jawabannya simple guys. Karena mungkin saja si cool girl itu emang udah lebih dewasa daripada Riley. Maksudnya dia udah tahu tentang make up dan yang keren itu kayak gimana. Bener-bener merhatiin look, mainnya juga sama circle dia aja gitu kan. Itu tuh ngebuktiin kalau dia tuh udah dewasa. Lagian kalian juga suka lihat kan anak-anak yang emang kelihatannya udah dandan itu suka lebih dewasa sebelum waktunya gitu. Nah hal itu juga terjadi sama si cool girl ini. Makanya emosi dia itu samaan semua. Kalian juga bisa lihat si anger di kepalanya si cool girl kayaknya juga awalnya laki-laki, tapi itu dia berubah menjadi perempuan. Jika kalian masih belum yakin dengan dua teori di atas, mungkin kalian akan percaya dengan teori yang ketiga. Alasan mengapa Riley memiliki dua gender emosi dalam kepalanya adalah karena dia sedang mempelajari emosi-emosi yang berbeda dari kedua orang tuanya. Coba kalian perhatikan, di kepala ayahnya Riley, Anger menjadi pemimpin di headquarter. Semua keputusan berada di tangannya. Selain itu, kita juga melihat Fear sebagai emosi kedua yang menjadi kaki tangan untuk Anger. Jadi, di kepala ayahnya yang paling dominan ada Anger dan Fear. Maka menjadi logis jika Anger dan Fear berjenis kelamin laki-laki juga di kepala Riley. Karena Riley sendiri mempelajari dua emosi tersebut dari ayahnya. Di sisi lain, Sadness menjadi emosi yang memimpin headquarter di kepala ibunya. Maka otomatis juga, Sadness yang ada di kepala Riley juga perempuan. Jadi ini konsepnya kayak hereditary gitu guys, turun-temurun. Di kepala ibunya sendiri agak samar gitu ya, siapa yang menjadi orang nomor 2-nya entah itu Joy or Discuss entahlah. Kurangnya teori ini adalah tidak bisa menjelaskan kenapa Joy dan Discuss itu berjenis kelamin perempuan. Apakah diturunkan dari ibunya atau bagaimana gitu. Tapi ada satu penjelasan atau pembelaan yang mengatakan bahwa kenapa Joy dan Discuss perempuan, karena ya emang sengaja dibikin perempuan supaya sesuai dengan jenis kelamin si Riley-nya. Jadi nanti pas si Riley merasa senang atau merasa jijik, ya responnya alamiah kayak perempuan, gak kayak laki-laki gitu guys. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 22 episode spesial Riley. Udah jauh banget nih perjalanan kita. Buat kalian yang udah nonton dari part 1 sampai 22 ini, kalian keren banget. Gimana menurut kalian kenapa Riley memiliki dua gender emosi dalam kepalanya? Apakah karena dia biseksual? Atau karena dia masih anak-anak sehingga belum bisa mengontrol emosinya? Atau karena dia sedang mempelajari emosinya itu dari orang tuanya? Komen di bawah pendapat kalian dan biarkan orang-orang tahu teori kalian. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih juga karena telah memilih nonton lagi channel. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.